Ya, terima kasih Kang Hadi. Terima kasih Bang Bahar yang telah memimpin acara ini dengan baik. Selama 2 jam, kita sama-sama mendengarkan begitu banyak gagasan, begitu banyak insight dari para guru-guru kita terkait rancangan undang-undang kesehatan ini. Kalau melihat gagasan yang diangkat ini, sebenarnya jelas bahwa RUU ini memiliki masalah yang krusial sejak dari awal pembentukannya hingga saat ini. Tadi beberapa guru kita telah menjelaskan secara rinci terkait dengan hal-hal yang dianggap sebagai kekisruhan yang membuat RUU ini sebenarnya memiliki banyak masalah. Tadi Prof. Rinaldi sudah menyebutkan bahwa kita ini seolah-olah lupa akan sejarah. Selama ini, ID ini tidak pernah membuat kekisruhan dengan pemerintah. ID tidak pernah mengambil posisi yang bertabrakan dengan pemerintah. ID tidak pernah memainkan peran yang antipati terhadap pemerintah. Bahkan ID tidak pernah memposisikan dirinya sebagai sebuah partai politik yang akan mendukung salah satu polar yang ada di Indonesia. Jadi sebenarnya sejak awal hingga saat ini, ID ini menempatkan diri sebagai seorang anak yang baik, yang tidak memiliki masalah. Kalau kemudian timbul masalah ya terkait dengan banyak hal yang dituding itu terjadi pada ID, yang pertama barangkali kita perlu mengatakan bahwa di dunia ini tidak ada satupun organisasi yang bebas dari error atau mistake. Itu tidak ada. Kalau kita lihat misalnya berbagai institusi yang ada di tanah air saat ini, jangankan kita berbicara tentang organisasi profesi seperti ini, kita berbicara tentang organisasi formal saja seperti kepolisian, MK, dan sebagainya, itu di sana ada kekeliruan, ada kekisruhan, ada isu, ada problem. Tetapi sekali lagi, itu tidak terkait dengan organisasi itu in toto. Kalaupun itu ada terjadi, itu sebenarnya merupakan refleksi hal-hal yang dilakukan oleh segelintir orang atau oknum. Jadi dalam kondisi seperti ini, ketika kita memberangus ID, menyalahkan ID sebagai sumber segala sumber masalah, saya kira ini merupakan hal yang sangat tidak tepat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau menurut saya lebih senang menyebut RUU ini sebagai sebuah tragedi kesehatan. Tragedi itu artinya sesuatu yang sifatnya devastating, sesuatu yang sifatnya sangat menyusahkan, sesuatu yang sifatnya sangat membuat kekacauan. Itu yang kita sebut sebagai tragedi. Dan menurut saya, tragedi kesehatan itu tidak selamanya harus terkait dengan adanya wabah, adanya kejadian luar biasa, adanya orang yang meninggal begitu banyak, itu tidak selamanya terkait dengan itu. Munculnya randang RUU Omnibus ini, menurut saya ini merupakan sebuah tragedi kesehatan yang akan terus kita ingat, yang akan terus kita catat di dalam perjalanan sejarah. Kenapa saya bilang tragedi kesehatan? Yang pertama, begitu banyak lacking di dalam RUU kesehatan ini. Ada yang kita sebut tadi sudah dijelaskan oleh berbagai pembicara, para guru besar kita. Yang pertama bahwa jelas RUU ini lack of urgency. Tidak ada urgensinya saat ini. Tadi Prof. Rinaldi sudah mengatakan gitu. Ada beberapa aspek-aspek yang harus kita pertimbangkan saat kita membuat sebuah undang-undang yang baru. Urgensinya muncul undang-undang ini sebenarnya apa? Kalau
undang-undang omnibus yang biasa muncul di negara-negara lain, biasanya itu merupakan refleksi atas berbagai kekisruhan, adanya redundansi, adanya heterogenitas, adanya konflik antara satu undang dengan undang-undang lain. Dan itu sebenarnya kita tidak dapati pada fenomena kesehatan yang ada pada saat ini. Coba tunjukkan kepada kita, kepada dokter ini, konflik apa sih yang sebenarnya ada pada RUU ini, pada undang-undang kesehatan kita yang sebelumnya ada. Konflik apa yang terjadi pada undang-undang kesehatan kita sebelumnya. Itu coba ditunjukkan dulu. Itu sama sekali tidak ada hal seperti itu. Kemudian yang kedua, RUU ini terlalu dipaksakan untuk disahkan. Kemunculannya itu kita tahu bahwa itu sekitar Oktober tahun 2022. Sekarang dalam bulan Juni, Juli, itu sudah rencana akan disahkan. Jadi hanya dalam waktu 8-9 bulan, sebuah undang-undang yang demikian krusial, yang menyangkut hayat hidup orang banyak, ingin dikebut dan ingin diselesaikan. Padahal kita tahu bahwa ini mendapat reaksi yang begitu luar biasa. Dokter itu merupakan sebuah profesi yang silent, yang polite, yang tidak begitu ribut di dalam kegiatannya sehari-hari. Jadi ketika ada dokter, ada organisasi profesi yang jumlahnya begitu banyak, puluhan ribu melakukan aksi, berarti ada sesuatu yang tidak benar terkait dengan RUU ini. Mestinya pemerintah bijak. Apa sih urgensinya untuk mengesahkan pada periode ini? Toh anggota DPR yang membuat RUU ini itu boleh jadi tidak akan terpilih pada pemilihan tahun 2024. Menteri Kesehatan yang menjadi desainer RUU ini boleh jadi tidak akan menjadi Menkes Kesehatan tahun 2024 yang sisa berapa bulan lagi. Nah, siapa yang akan bertanggung jawab terhadap undang-undang ini ketika mereka melakukan seperti ini? Ini merupakan pelanggaran terhadap asas penting terkait dengan adanya lack of urgency. Mereka terlalu ingin mengebut, ingin memburu-buru agar sesuatu ini segera selesai. Dan di sini saya melihat mereka selalu berbicara atas nama rakyat. Ini rakyat yang mana mereka bicarakan? Kalau mereka ingin berbicara atas nama rakyat, pertanyaan pertama, mengapa begitu banyak pasal-pasal dalam RUU ini yang tidak menyatakan keberpihakan kepada rakyat? Awalnya misalnya DPR mengajukan mandatory spending itu 10%. Itu adalah gagasan dari DPR. Tetapi kemudian oleh Kemenkes ini dihapus. Kemudian mereka berteriak bahwa ini atas nama rakyat. Atas nama rakyat yang mana? Kalau kita menghapus mandatory spending seperti ini. Kemudian yang kedua misalnya, kita lihat aja, banyak sekali pasal-pasal terkait ini. Di dalam RUU ini, itu mengatur berbagai hal terkait teknologi biomedis. Jadi ada kesan Kementerian Kesehatan ingin terjun bebas di dalam bisnis teknologi biomedis. Jadi bukan hanya terkait genom. Genom itu hanya merupakan salah satu dari teknologi biomedis yang ingin mereka terjuni. Pertanyaannya adalah, sebelum undang-undang ini disahkan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan telah membuka dan melakukan proyek genom dengan target ingin mengumpulkan 10.000 genom masyarakat dalam 2 tahun mendatang. Bagaimana sebuah proyek yang sangat krusial, yang sangat penting diinstal di negeri ini, sebelum RUU yang menjadi basis, yang menjadi payung, yang menjadi umbrella dari program ini disahkan. Itu contohnya. Contoh lain lagi, Kementerian Kesehatan mengeluarkan Permenkes terkait dengan dokter asing. Permenkes ini keluar beberapa bulan lalu. Saat RUU ini sementara dibahas. Saya ingin bertanya, logika berpikir kita itu sebenarnya di mana? Logika berpikir orang-orang di Kemenkes itu sebenarnya di mana?
Mereka menciptakan aturan turunan, sementara umbrella rule regulation itu sendiri belum disahkan. Ini terlihat bahwa mereka melakukan langkah-langkah yang inkonstitusional. Mereka melakukan langkah-langkah yang sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang mengerti hukum. Kan sebenarnya kalau mereka tidak terlalu urgensi, apa sih yang mereka kejar? Kenapa harus segera peraturan-peraturan genom itu, aksi genom, proyek genom kita jalankan, sementara landasan hukumnya itu tidak ada? Kenapa kita bisa mengizinkan dokter asing masuk di negeri ini, sementara RUU Kesehatan itu masih sementara dibahas? Ini merupakan begitu banyak lacking yang ada di dalam RUU ini. Saya kira saya telah pernah membuat semacam sinopsis, membuat semacam sintesa yang menyebutkan paling tidak ada 8 lacking yang ada di dalam undang-undang ini yang membuat RUU Kesehatan ini harus ditunda. Kalaupun misalnya RUU Kesehatan ini akan dipaksakan karena kepentingan tertentu, itu akan muncul reluctant compliance. Akan muncul reluctant compliance dari masyarakat dan organisasi profesi. Mereka akan mematuhi RUU ini secara terpaksa. Yang ujung-ujungnya itu akan membuat perjalanan RUU ini dengan mekanismenya, dengan aturan-aturannya itu menjadi tidak efektif. Kemudian kedua, yang saya ingin sampaikan bahwa kalau ini dipaksakan, sementara di satu sisi kita melihat begitu banyak gejolak terkait dengan RUU ini, saya yakin RUU ini tidak akan berumur lama. Yang pertama, kita tahu bahwa akan terjadi pergantian nasional dalam beberapa bulan mendatang. Februari ini terjadi pemilihan umum. Praktis bulan September-Oktober akan terjadi pengalihan kekuasaan. Menteri Kesehatan yang baru, pemerintah yang baru tentu tidak ingin mengambil resiko. Kalau mereka melihat sejarah bahwa RUU ini ditentang, ditolak oleh 5 organisasi profesi yang merupakan backbone dari dunia kesehatan di Indonesia, kalau mereka cerdas, kalau mereka strategik, mereka tidak akan melanjutkan undang-undangnya, tidak akan mengimplementasikannya. Kenapa? Untuk apa kita memaksakan sebuah undang-undang yang bermasalah? Yang memiliki konflik begitu luas, itu sama saja dengan memberikan resiko terhadap perjalanan kepemimpinan mereka dalam 5 tahun mendatang. Jadi saya yakin, kalaupun ini dipaksakan, itu akan terjadi pergolakan yang membuat ujung-ujungnya RUU ini tidak akan berjalan secara efektif. Saya kira tanggapan dari saya sementara cukup sekian. Kang Hadi, terima kasih banyak, dan juga kepada semua guru-guru yang telah memberikan masukan yang sangat luar biasa. Mestinya masukan-masukan ini didengar oleh pemerintah. Bukan yang didengar itu adalah bisikan-bisikan dari kelompok, dari organisasi yang tidak jelas. Yang bicara ini adalah para guru besar yang telah meluangkan hidupnya, yang telah membaktikan puluhan tahun hidupnya dalam dunia kesehatan dan kedokteran. Kalau mereka berbicara, mereka tidak punya interest tertentu. Jadi sebenarnya ini yang harus mereka dengar. Bukan bisik-bisik kiri kanan dari organisasi yang tidak jelas. Saya kira dari saya cukup sekian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Kang Hadi.